Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Muhammad Randy Prasetyo dari SMA Negeri 1 Purwasri. Pada kesempatan kali ini saya sebagai tim kontra pada mosi Dewan percaya bahwasanya siswa di bawah usia 18 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan di jenjang tertentu harus diberikan hak pilih. Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem presidensil. Kontribusi masyarakat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia sangat penting dan juga berpengaruh. Secara garis besar, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dewan juri, kami menyadari tim pro pastinya akan berargumen dasar bahwa mereka sudah dewasa dan layak walaupun belum berusia 18 tahun. Namun juri, yang menjadi pertanyaan adalah yang pertama, seberapa gentingnya sistem pemilu di Indonesia sehingga menerapkan hal tersebut. Kedua, apakah hal tersebut dapat menjamin untuk meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia? Pada mosi kali ini adalah mosi evaluasi, di mana apakah pemerintah harus menerapkan sistem ini atau tidak. Namun, pada dasarnya Komisi Pemilihan Umum telah menentukan standarisasi pemilu yang dimana harus berusia minimal 17 tahun. Hal ini tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 7 tahun 2022. Selain itu, bagi yang berusia di bawah 17 tahun dan sudah menikah tergolong dalam daftar pemilihan khusus atau DPK. Selain itu, juri, beberapa argumentasi saya yang mempertahankan status quo adalah yang pertama, berkaitan dengan psikologi anak. Tingkat kematangan seseorang dalam pengambilan keputusan pada usia di bawah 18 tahun masih labil atau masih dalam masa perkembangan. Sebagai contoh, singkatnya, ketika anak ini ingin memakan sesuatu, katakanlah poin A adalah seblak dan poin B adalah mie pedas, pastinya dia akan bimbang karena dalam pilihan tersebut. Artinya apa dengan juri? Artinya mereka belum siap untuk memilih, mereka belum siap dalam pengambilan keputusan itu, juri. Alasan yang kedua, yaitu seseorang yang di bawah 18 tahun cenderung masih FOMO atau tergolong dengan FOMO, juri. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun saat ini tergolong terbawa dalam arus digitalisasi. Artinya apa? Bahwa mereka akan ikut arus digitalisasi itu atau mengikuti tren-tren viral. Dalam artian mereka terbawa arus itu. Contoh, apabila ada salah satu tren yang dimana menegaskan bahwa calon ini memiliki keunggulan ini, pastinya mereka akan memilih hal tersebut. Karena apa? Mereka tergolong anak yang FOMO, juri. Alasan yang ketiga, manajemen konflik. Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun belum siap menerima masalah dan belum siap menerima konsekuensi itu. Artinya apa? Katakanlah ketika dalam pemilu ada konflik, juri. Anak ini memilih paslon yang A, sedangkan seseorang ini memilih paslon yang B dan yang jadi adalah pasangan yang B. Artinya apa? Anak ini akan terganggu secara psikologi, terganggu secara mentalnya. Karena apa? Karena pilihannya salah, pemilihannya yang mereka gunakan untuk memilih itu tidak jadi. Juri, mereka akan terganggu secara mental, psikologi. Mereka akan terus terbayang, mereka akan terus terpikirkan akan memilih hak suara yang mereka gunakan, juri. Mereka akan menyesal kemudian hari, dan mereka akan akhirnya pada endingnya mereka dalam pemilihan selanjutnya mereka tidak memilih siapapun atau mereka akan golput, juri. Alasan saya yang keempat yaitu kurang menengah dan tertarik dengan politik. Masih minim tentang pengetahuan politik pada anak usia di bawah 18 tahun, sehingga mereka masih terbawa teman-temannya, mereka mengikuti pilihan temannya. Contoh, apabila ada sosok temannya yang golput, pastinya dia juga akan golput, juri. Karena apa? Karena dia, seperti alasan yang saya sebutkan tadi, dia belum siap secara mental, dia belum siap secara hal pemilih atau mengambil keputusan itu, juri. Artinya apa? Ketika anak ini mengikuti temannya golput, angka golput di Indonesia akan semakin naik, juri. Kita semua tahu bahwa pada status quo saat ini angka golput di Indonesia cukup tinggi. Lantas bagaimana? Mari kita asumsikan dengan adanya sistem ini, apakah angka golput di Indonesia tidak akan naik? Pastinya akan naik, juri, karena hal tersebut menunjang tingginya angka golput. Alasan saya yang keempat yaitu urusannya sistem demokrasi. Dianulir dari argumen-argumen saya sebelumnya, merujuk pada keadaan terburuknya yaitu rusaknya sistem demokrasi di Indonesia. Karena dengan adanya pengubahan sistem pemerintahan itu, pastinya sistem pemerintahan di Indonesia pastinya akan hancur, pastinya akan terombang-ambing lagi, juri. Pastinya sistem itu akan diubah dan terus diubah. Sebagai contohnya apa? Pengubahan undang-undang usia calon gubernur yang terjadi memanas minggu-minggu ini. Mari kita asumsikan jika kasus ini kita ubah menjadi kasus pengubahan usia dalam pemilihan umum. Apakah tidak akan menjadi konflik? Pastinya akan menjadi konflik, juri. Hal ini akan berdampak besar. Namun, juri, dalam mengatasi hal tersebut saya memberikan beberapa solusi. Yang pertama, sosialisasi remaja anti golput. Banyak sekali remaja di Indonesia saat ini yang golput, juri. Namun, sekolah telah mengatasi hal tersebut dengan apa? Dengan
memasukkan pendidikan anti golput pada setiap pendidikan di Indonesia. Contoh pada proyek P5 saat ini di Indonesia banyak sekali tentang demokrasi, menyuarakan gerakan anti golput. Jadi hal ini artinya apa? Menabung generasi emas untuk selanjutnya, menabung generasi emas untuk demokrasi selanjutnya, agar pemilihan selanjutnya dia tidak golput dan dia siap untuk memilih calon yang mereka pilih. Solusi yang kedua yaitu penanaman pendidikan politik. Kita ketahui bahwa pendidikan politik di Indonesia saat ini masih minim. Maka dari itu kita memaksimalkan pendidikan politik di Indonesia sejak dini. Maka dari itu dengan solusi yang saya tawarkan dan juga beberapa argumen saya sudah sangat jelas, kalau dengan diterapkannya sistem yang dimana pengubahan usia pemilih pasti akan menjerumuskan sistem pemerintah di Indonesia ke depannya. Maka dari itu saya sebagai tim kontra menolak dengan tegas mosi pada kali ini, bangga menjadi kontra. Terima kasih.